Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai persekutuan doa pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Manis Kau Dengar. Biarlah kita seperti Mazmur Daud yang senang bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan seumur hidup kita. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Engkau sudah memberikan cuaca yang cerah, memberikan kami kesegaran ya Tuhan. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan juga tubuh yang segar. Biarlah pagi ini kami bisa menikmati kebersamaan dengan rekan-rekan ya Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa pagi ini. Tuhan sendiri akan beracara, Tuhan akan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Engkau berkati kami semua, Engkau berikan hikmat kepada Ibu Rita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan akan membuat kami mengenal Engkau lebih dekat ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk setiap tools, peralatan, koneksi internet yang kami gunakan, biarlah Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, senang ya
pagi ini kita bisa bersekutu bersama, karena jika kita senang bersekutu, kita dekat pada Tuhan, kita semakin ditolong untuk mengerti, untuk bisa melihat dan merasakan indahnya rencana Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita menyanyikan pujian indah rancangan-Mu Tuhan. Sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Rita, mari kita menyanyikan pujian Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan akan disampaikan Bu Rita, saya serahkan ke Bu Rita. Pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak di surga, Bapak kami yang sangat baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan pagi hari ini untuk kesekian kalinya kami boleh bersekutu bersama di dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang
Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kiranya Tuhan yang memimpin kami, khususnya untuk hamba-Mu yang sangat terbatas ini, Tuhan memakai, memberikan hikmat, sehingga semua yang keluar dari mulut hamba-Mu, semua berasal dari Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini. Saya beri judul Setia. Kita akan membuka Alkitab kita akan membaca Lukas 16, ayat 10 sampai 13. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya Bapak Ibu yang terkasih, seringkali para hamba Tuhan membahas Lukas 16 ini, membahasnya tentang harta atau uang. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan belajar setia tentang pribadi kita, tentang diri kita. Setia adalah kata yang sederhana, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Setia dalam KBBI artinya berpegang teguh, tetap, dan teguh hati. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama setia yang akan dikatakan oleh Lukas 16 ini. Yang pertama, arti kata setia, continue dan konsisten, tidak bergantung situasi, melakukan sesuatu secara terus-menerus, berulang-ulang, dengan porsi yang sama, bahkan bertambah. Ketika kita dipercaya untuk melakukan perkara-perkara kecil, apakah kita setia mengerjakannya? Kalau kita melakukannya dengan porsi yang berkurang, semakin berkurang, itu perlu dipertanyakan, apakah kita setia melakukannya? Kecenderungan kita sebagai manusia itu bosenan, mudah bosen ketika harus melakukan berulang-ulang. Ketika kita berkata, aku setia kepada Tuhan, apakah hanya hari ini, atau 1 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, 5 tahun? Tidak, bukan Bapak Ibu. Kita setia harus sampai tutup usia. Setia itu diuji oleh waktu. Kalau situasi kita enak, kita ikut Tuhan. Kalau situasi sulit, kita meninggalkan Tuhan. Atau bahkan sebaliknya. Apakah itu bisa disebut setia? Bapak Ibu yang terkasih, renungan firman Tuhan di Gemba kemarin, hari Selasa, Pak Edi juga menuliskan tentang setia. Pak Edi menulis, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Perintah Tuhan adalah kewajiban, bukan pilihan. Setia melakukannya tanpa batas akhir. Pak Edi juga menulis, Tuhan akan memberi hukuman atas ketidaksetiaan. Di situ juga ditulis kunci keberhasilan, menjadikan Tuhan sebagai dasar utama dari segala sesuatu. Seperti yang kita belajar hari Sabtu yang lalu, menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Apakah kalau kita tidak setia, kita bisa berkata Kristus sebagai pusat hidup kita?
Dan keberhasilan kedua Pak Edi menulis terus setia pada Tuhan tanpa batas waktu. Mari kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita. Salah satunya adalah setia. Kita akan membaca dari Wahyu 2 ayat 10. Saya minta kesediaan dari Ibu Retno, ada Ibu Retno, untuk membacakan firman Tuhan ini. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, terima kasih Bu Retno. Di sini firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Itu firman Tuhan yang berkata. Kita akan kembali melihat firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 22 dan Titus 2 ayat 9 dan 10. Mohon kesediaan Pak Alep bisa membacakan firman Tuhan ini. Maaf, 2 Timotius berapa, Bu? 2 Timotius 2, di layar ada Pak. Di layar ada 2 Timotius 2 ayat 22, ya, dan Titus 2 ayat 9 dan 10. Oke. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Titus 2 ayat 9-10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Ya, terima kasih Pak Alep. 2 Timotius berkata, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Titus 2 juga berkata, hendaklah selalu tulus dan setia. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita. 2 ayat lagi. Galatia 5 ayat 22 dan 23, juga 1 Timotius 6 ayat 11. Mohon kesediaan Bu Hana bisa membacakan firman Tuhan ini, Bu. Bisa. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, terima kasih Bu Hana. 2 ayat firman Tuhan ini juga berkata bahwa di dalam buah roh, kesetiaan. Dan 1 Timotius juga mengulang kembali, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan. Itulah beberapa ayat dan masih banyak ayat firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk setia. Arti setia yang kedua, melakukan dengan kasih. Bapak Ibu, kasih dan setia itu saling berkaitan, saling melengkapi, menyempurnakan, dan harus dilakukan secara bersamaan. Bagaimana bisa orang mengatakan mengasihi, tapi tidak setia? Begitu pula dengan setia, harus dilakukan dengan kasih. Melakukan kesetiaan itu bukan hanya tanggung jawab atau tugas atau rutinitas. Dilakukannya berulang-ulang, terus-menerus,
tetapi bukan rutinitas. Seperti kita ke gereja, wes pokoknya hari Minggu kita ke gereja, atau kalau saat ini pokoknya kita buka HP, kita tampil di Zoom, kita pokoknya ketok kalau orang Jawa bilang. Jadi nanti Pak Gembala bisa tahu, oh namaku ada. Hanya sekedar itu. Apakah itu bisa disebut setia? Orang yang setia memang pada awalnya melakukan dengan tanggung jawab, tetapi berakhirnya bukan kepada tugas yang diberikan, berakhirnya kepada kasih. Ketika kita melakukannya dengan kasih, hasilnya akan beda jauh. Kita melakukannya dengan passion, keinginan yang kuat, semangat, kerinduan yang lebih dalam dan lebih dalam untuk dekat kepada Tuhan. Orang yang melakukan pekerjaan dengan passion dan kasih, atau yang melakukan dengan asal-asalan, akan terlihat bedanya dari hasil yang didapat dan dari proses yang dijalani. Arti setia yang ketiga, setia itu selalu dimulai dari hal yang kecil dan sederhana. Karena itu jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil dan sederhana. Seringkali kita di gereja mungkin ada di antara kita yang nggak berani ngomong di depan umum, nggak berani doa di depan umum. Kita di gereja cuma salaman, cuma kasih senyum. Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah hal yang sederhana, yang mungkin sangat kecil, tetapi jangan pernah remehkan hal-hal kecil. Tuhan akan percayakan, ketika kita setia melakukannya, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar. Tidak mungkin kita dikasih hal yang besar kalau kita tidak setia dengan yang kecil. Dan impian yang besar harus dimulai dengan setia, dengan langkah yang kecil. Arti setia yang keempat, setia itu selamanya dengan satu pribadi. Tadi kita sudah membaca Lukas 16 ayat yang ke-13. Tuhan berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi setia itu selamanya satu pribadi. Meskipun dalam badai, lembah kekelaman, ataupun ketika kita di atas gunung yang tinggi, tetap setia kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada seorang yang sudah percaya Yesus, rajin ke gereja, aktif pelayanan, tetapi di satu titik ketika dia dalam kesusahan, dia kecewa, dia merasa Tuhan tidak menolong, dia merasa Tuhan tidak peduli, dan dia kembali ke masa lalu. Dia mencari hal-hal di luar Tuhan untuk menolongnya. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu, kembali ke masa lalu dengan mengkhianati Tuhan. Jika seorang mencintai dunia dan berpegang kepadanya, ia pasti akan membenci Allah dan tidak mengindahkannya. Dunia akan membuat semua pemahamannya mengenai keagamaannya untuk tunduk kepada kepentingan dan tujuan duniawinya. Segala sesuatu yang dari Allah akan dimanfaatkan untuk membantu, melayani, dan mencari dunia. Sebaliknya, jika seorang mencintai Allah dan mentaatinya dengan setia, maka dengan sendirinya ia akan membenci dosa. Karena itu jika kita memutuskan untuk melayani Allah dengan setia, maka kita harus menyangkal dan menolak untuk melayani dunia. Melayani dunia maksudnya apa? Nafsu, keinginan dunia, dan lain-lain. Kita akan baca Roma 1 ayat 29 sampai 31. Mohon kesediaan Pak Hendra bisa membacakan ayat ini. Roma 1 ayat 29 sampai 31. Roma 1 ayat 29 sampai 31. Penuh dengan rupa-rupa
penuh dengan rupa-rupa kezaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpul, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, dongkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Terima kasih Pak Hendra. Ya, di situ dituliskan tidak setia, termasuk dalam hal-hal duniawi. Bapak Ibu mungkin sering memperhatikan banyak orang yang menjalani kehidupan agamanya dengan amat baik, memiliki banyak pengetahuan dan berlimpah-limpah dalam melakukan kegiatan ibadah, namun dihancurkan oleh kecintaan mereka akan dunia, tidak setia kepada Tuhan. Mereka telah menipu diri mereka sendiri melalui penampilan luar dan aneka macam bentuk kesalehan yang semuanya kosong, tidak ada isinya. Penampilan lahiriah mereka yang menarik tetapi penuh kepura-puraan, namun sangat memukau orang lain yang melihatnya. Kesia-siaan dan kebodohan kita yang tidak setia membuat kita dipandang rendah oleh orang lain, menjadi batu sandungan, bahkan menjadikan orang ateis, seperti yang sudah kita pernah dengar dalam PWJ yang disampaikan oleh Pak Edi. Bagaimana kita bisa membuat orang lain menjadi ateis karena perilaku kita. Salah satunya tidak setia. Bagaimana mungkin kita dapat melayani kebenaran sekaligus kefasikan yang terbesar sekaligus yang terkecil, yang menyenangkan Tuhan sekaligus yang menjijikkan Tuhan. Matthew Henry berkata, mengingat dalam banyak hal, kita sering tidak setia sehingga kita kehilangan belas kasihan Tuhan, kehilangan kasih karunia-Nya yang sungguh perlu bagi kita untuk memperoleh kemuliaan. Jika kita menggunakan apa yang ada di dunia ini untuk tujuan yang lain, tujuan yang salah, yang menyeleweng, maka kita pun akan melakukan hal yang sama terhadap segala pemberian kasih karunia Allah. Dengan demikian kita menerima kasih karunia itu dengan sia-sia saja, dan kita akan disangkal dari segala pemberian itu. Sikap setia atau tidak setia itulah yang membawa kita pada kekekalan. Mari kita akan kembali membaca Wahyu 2 ayat 25 dan 1 Timotius 6 ayat 11 dan 14. Mohon kesediaan Pak Thomas bisa membaca ayat ini. Ya, baik Bu. Wahyu 2, 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Kemudian mana lagi Bu? 1 Timotius 6 ayat 11 dan 14, Pak. 1 Timotius 6. Ayat 11 dan 14. Ayat 11 dan 14. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesadaran, dan kelembutan. Ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, makasih Pak Thomas. Bapak Ibu di sini, sikap setia atau tidak setia itulah yang membawa kita pada kekekalan. Firman Tuhan sendiri yang berkata di Wahyu 2 ini, peganglah itu sampai aku datang. Dan 1 Timotius 6 ayat 14 berkata, hingga saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Seorang hamba Kristus yang setia adalah seorang yang bekerja dengan maksud mengangkat kehormatan tuannya, yaitu Tuhan sendiri, bukan mengangkat kehormatannya sendiri. Bapak Ibu, mari kita akan melihat beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia.
Kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13b, dan 1 Tesalonika 5 ayat 24. Mohon kesediaan Burut bisa membaca ayat ini. Ibu Ruth, minta tolong membaca ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 13b, dan 1 Tesalonika 5 ayat 24. Masih di mute, tak kirain Theo udah ini. Oh iya, iya Bu. 1 Korintus 10 ayat 13b. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Terima kasih Bu Ruth. Itulah ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah kita Allah yang setia. Kita akan kembali baca 2 Tesalonika 3 ayat 3 dan Ibrani 3 ayat 6. Ayat ini juga menyatakan bahwa Allah kita Allah yang setia. Mohon kesediaan Bu Lucy bisa membacakan ayat ini. Ibu Lucy. Bentar, unmute dulu. Iya, iya Bu. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ibrani 3 ayat 6. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Terima kasih Bu Lucy. Dua ayat ini juga menyatakan bahwa Tuhan adalah setia. Kristus setia sebagai anak. Allah kita adalah Allah yang setia. Kemudian apa yang kita peroleh atau apa yang akan terjadi ketika kita menjadi orang-orang yang setia? Kita akan baca Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Itulah yang akan kita peroleh ketika kita setia. Kita akan diberikan, dipercayakan perkara yang lebih besar. Dan Tuhan berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Di dalam Lukas 12 ayat 43 dan 44 berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kita akan diangkat menjadi pengawas segala milik Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 dan 13. Kita akan baca, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Itulah ayat-ayat firman Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, apa yang akan kita peroleh? Kita akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala.
Dan Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Apa yang kita peroleh ketika kita tidak setia? Ibrani 8 ayat 9 berkata, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ketika kita tidak setia, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menolak kita. Lukas 12 ayat 46. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ayat yang lain, Roma 1 ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Tadi kita sudah membaca Roma 1 ayat 29 sampai 31, di mana di situ hal-hal yang termasuk tidak setia, hal-hal duniawi. Dan di ayat 32 ini Tuhan berkata, patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, itulah kesetiaan. Apa yang kita peroleh ketika kita setia dan apa yang kita peroleh ketika kita menjadi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Marilah kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan jika hal-hal lain ditambahkan kepada kita, maka manfaatkanlah dengan suatu tujuan rohani, supaya dengan menggunakannya dengan baik dan setia, kita menjadi layak untuk menerima lebih banyak kasih karunia dari Allah. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Sampai ku mendapatkan mahkota kehidupan, ku tetap setia untuk melayani Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Sampai akhir ku menutup mata. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Yaya. Terima kasih Bu Rita untuk firman-Nya. Biarlah firman ini betul-betul tertanam di hati kita dan kita dapat melakukannya, kita setia sampai kita menjadi pemenang di garis finish. Kita akan berdoa syafaat, doa-doa syafaat, pokok-pokok doanya kemarin sudah saya bagikan. Nanti kita akan berdoa bersama-sama, jadi mohon di-unmute semuanya ya, mic-nya tolong diaktifkan. Nanti doa penutup akan disampaikan oleh Pak Edi. Tolong di-unmute ya semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan Bapa kami dalam kerajaan kami bersyukur kepadamu Tuhan, belum melakukan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa pagi.
Tuhan, hamba Terima berdoa Tuhan. untuk Terima puji-pujian kasih yang boleh kami kami boleh naikkan. bertegur sapa dengan Terima saudara. kasih untuk Terima firman-Mu yang kasih sudah disampaikan. boleh memuji Biarlah nama-Mu, kami boleh boleh merenungkan melakukan sebagian di dalam daripada kehidupan firman. kami. Dan Ibu Pipi Tuhan, Terima kasih Saat ini kami mau Bapa yang di berdoa surga, Tuhan untuk pokok-pokok doa yang sudah berdoa dibagikan. Bapak kami Kiranya Bapak Tuhan Tidak Wijaya mau mendengarkan yang setiap doa yang kami pindah naikkan, dan biarlah Tuhan, kehendak Tuhan Tuhan, yang boleh tolong terjadi Kau atur di segala dalam sesuatunya, semuanya Kau ini, pimpin khususnya untuk sehingga proses Ya Bapak kami juga pemindahan rumah berdoa buat KRI Pengharapan. berjalan dengan lancar. Kami Andrea dan menyerahkan Aura untuk Tuhan yang Kau anak lindungi Tuhan yang sudah lama Torios tidak ke gereja. proses Tuhan semuanya ini ada Yesus, mustahil biarlah bagi baik melalui di dalam kiranya Kau semua sembuhkan boleh barang menyadari dan boleh datang kepada Tuhan, dan melihat mengatur cinta kasih Tuhan di barang-barang dalam tersebut kehidupan kami. ke rumah yang Biarlah baru, mereka mempunyai suatu hingga semua kerinduan boleh untuk berjalan dengan tetap lancar, ingat pada Engkau aman ya ya Bapa. Tuhan, yang sudah Dan kami memberkati, berdoa memberikan hanya di kekuatan, tempat yang baru, kami juga Bapa, kasih di dalam Engkau yang kesehatan, memberkati boleh di dalam menjadi pekerjaannya. Tuhan Terima tolong ya kasih Tuhan Yesus. lingkungannya ya Tidak Bapa. mau Engkau berdoa berkati untuk pelayanan Bapak Pak Indah, Edi dan keluarganya, Tuhan Kau tahu dimanapun Bapak Indah pelayanannya berada, yang sungguh senantiasa mengasihi jemaat boleh Tuhan. menjadi Tuhan berkat berkati sesama dan kesehatannya, senantiasa memuliakan nama. juga untuk Bu Rita dan Terima kedua kasih ya anaknya. Bapa, dalam Dan nama berkati Yesus Kristus pelayanannya. kami Sudah panjatkan menyerahkan Mbak doa Dwi kami ke dalam ini ya tangan Bapa. Tuhan. Haleluya. Ya, nggak boleh memberkati dia yang dalam pelayanannya di GKM Pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kabar surga, bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Seperti yang Tuhan rindukan di dalam bagian kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu kepada Engkau. Terima kasih untuk segala kerinduan yang sudah dinyatakan melalui persekutuan doa ini. Segala yang kami naikkan, doa-doa yang kami naikkan ini, kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab di dalam waktu Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan pada hati kami untuk rindu bersama-sama bersekutu di dalam doa pagi yang kami adakan ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk semua yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Biarlah semuanya menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Kami berdoa untuk kami yang hadir pada saat ini, berdoa untuk Bu Bambang, Pak Bambang, juga untuk Brenda, untuk Cevi, dan juga untuk keluarga Pak Andre. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua itu dengan kesehatan yang baik, yang prima, dan juga berkat di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh mereka semua. Kami berdoa secara khusus untuk Brenda di dalam rencana pernikahannya dengan Andreas. Ya Tuhan juga akan memberkati, Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap rancangannya. Memang Tuhan menghendaki semuanya terjadi dalam tanggal pernikahan yang direncanakan, Tuhan juga akan mengatur, Tuhan membuat segala sesuatunya baik pada waktunya. Tuhan kami menyerahkan juga untuk Bu Lucy dan juga untuk Pak Jun, untuk anak mereka yang ada di Belanda, untuk Tiffany dan juga Tasa juga ada di Korea, dan juga untuk James, berkati keluarganya Tuhan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dan juga untuk studi yang dilakukan. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah apapun yang dikerjakan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Biarlah sebagai orang tua boleh mengarahkan dan membimbing anak-anak mereka dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Bu Ati dan juga untuk Pak Yunus dan Irma, kiranya Tuhan juga akan menolong dan memberkati keluarga ini Tuhan. Terima kasih kalau kami terberkati dengan pelayanan daripada keluarga ini yang boleh menjaga gereja dan juga segala sesuatu yang ada di gereja dilakukannya dengan baik. Kami bersyukur. Berkat Tuhan turun pada keluarga Pak Yunus ini dengan secara istimewa pula. Berkati juga untuk segala kerinduan mereka. Biarlah Tuhan yang mengabulkannya, Tuhan yang memberikan
yang terbaik dalam setiap doa permohonan mereka. Dan menyerahkan juga untuk Oma dan Opa Dani ke dalam tangan-Mu, biarlah bertambah hari, semakin penyertaan Tuhan nyata dan dirasakan oleh Oma dan Opa. Kami percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam diri kami, ada rencana Tuhan yang indah. Ajar kami ya Tuhan mengerti, ajar kami terus ada di dalam kehendak Tuhan. Setiap yang kami lakukan, Oma dan Opa lakukan, biarlah semuanya karena kasih Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Dan juga hanya karena kasih Tuhan itulah yang memampukan Oma dan Opa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, dengan bimbingan Tuhan. Secara khusus berdoa untuk Oma, biarlah Tuhan berikan kesabaran yang lebih di dalam waktu-waktu di mana diberi kesempatan mencurahkan kasih yang terbaik bagi Opa secara khusus ya Tuhan. Biarlah menjaga kesehatan mereka berdua dengan pertolongan kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Burut, bersyukur sampai hari ini Burut ada dalam keadaan sehat dan baik. Biarlah Tuhan juga akan terus mencurahkan berkat kesehatan yang terbaik bagi Burut. Kami menyerahkan juga untuk anak-anaknya, keluarga Bu Vivi, keluarga Yopi, dan juga untuk Fani. Biarlah mereka juga diberkati Tuhan. Dari semua yang dilakukan mereka, ada tangan Tuhan yang terulur memberkati mereka, sekaligus juga melindungi mereka dari segala pekerjaan yang ada. Sekaligus untuk Fani, dalam segala kerinduannya, Tuhan, biarlah kami berseru di pagi hari ini, Tuhan menemukan jodoh yang tepat bagi Fani, biarlah Fani juga boleh merasakan bahwasannya itu semua di dalam pengaturan Tuhan dan juga saya berkati. Terima kasih ya Tuhan untuk Burut dan keluarga yang kami boleh melihat sungguh mengasihi Tuhan. Juga untuk Bu Linda, ya Tuhan juga memberkati dengan kesehatan yang terbaik. Kalau sampai hari ini Bu Linda dalam keadaan kondisi sehat yang baik, biarlah kami bersyukur. Itulah karya Tuhan di dalam hidup Bu Linda. Kami akan juga untuk keluarga Yohanes dan juga untuk David, biar Tuhan memberkati mereka. Juga untuk menantunya Susan dan Vivi, Tuhan berkati. Dan biarlah bersyukur hari ini cucunya juga berulang tahun. Untuk Sherin, biarlah Tuhan memberkati anak ini, boleh bertumbuh, jadi anak yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan selalu. Kami menyerahkan juga untuk Pak Anton, dan juga untuk Bu Retno, untuk Antonia, untuk Aurel dan Adriel, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Syukur sampai hari ini kami boleh melihat dan merasakan bagaimana keluarga Pak Anton sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam setiap yang mereka pikirkan, mereka katakan dan lakukan, semuanya ada di dalam berkat Tuhan, dan kami melihat semuanya tentang kebaikan Tuhan. Biarlah keluarga ini semakin melayani Tuhan lebih heran lagi di dalam semua yang mereka kerjakan. Tuhan juga memberkati ya, Pak Anton yang masih kerja di rumah, biarlah hikmat Tuhan, kemampuan Tuhan limpah-limpahkan, dan berkat Tuhan mengalir melimpah kepada keluarga Pak Anton ini. Saya menyerahkan juga untuk Pak Hendra dan Priscilla, juga untuk Nadia yang ada di San Francisco, untuk Yesi dan Samuel. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah keluarganya semakin bersahati, semakin menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan, menyandarkan kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan. Di masa-masa yang sukar yang seperti ini, kalau ada penyesuaian satu dengan lainnya, khususnya dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti ini, kami berdoa ya Tuhan, kami saling menopang, mendukung di dalam doa. Biarlah Tuhan yang membukakan pintu berkat bagi keluarga Pak Hendra, diberikan hikmat untuk boleh menemukan cara yang terbaik dan tepat di dalam mereka mengembangkan pekerjaan mereka. Beri kesehatan yang terbaik bagi keluarga Pak Hendra, dimanapun anak-anak mereka berada, juga penyertaan Tuhan bersama dengan mereka. Khusus untuk Nadia yang juga merencanakan pernikahan bersama dengan Jong-u, kiranya Tuhan juga akan memberkati Nadia dan Jong-u dalam persiapan mereka. Di dalam waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi mereka, mereka boleh mewujudkan kasih Tuhan kepada kami semua, bahwasannya Tuhan sungguh menolong memberkati mereka. Jagai Nadia secara khusus,
karena kondisi Amerika kurang bersahabat bagi kami, tapi biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan beserta dengan Nadia. Kami akan juga untuk Bu Yuli dan Pak Listio dalam tangan-Mu, bila Tuhan memberkati keluarga ini semakin hari, semakin diberkati Tuhan di dalam kasih damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Dengan kesehatan yang terbaik yang Tuhan limpahkan bagi keluarga Pak Listio. Kami ingat juga untuk Ken yang studi, yang bekerja dan juga berusaha, ya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan pada Ken. Juga untuk Ben yang ada di Jepang, Tuhan memberkati Ben dengan hikmat Tuhan, sehingga boleh studi dengan baik, berhasil dengan baik, dan juga di dalam perlindungan Tuhan yang nyata bagi Ben. Kami bersyukur keluarga ini sungguh memancarkan kasih Tuhan dari waktu ke waktu. Kami menyerahkan juga untuk Mbak Dwi, kiranya Tuhan juga akan terus memberkati dengan kesehatan yang terbaik. Biarlah segala pelayanan yang dilakukan selama ini dan juga ke depan senantiasa menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Berkati Tuhan di dalam segala kerinduan dan pergumulannya. Tuhan hadir, Tuhan beserta, dan Tuhan memberkati. Juga untuk berdoa juga untuk adik-adiknya, keluarganya yang ada di Kudus, kiranya Tuhan juga akan melawat dan memberkati mereka semua. Berdoa juga untuk Bu Hana, kiranya Tuhan juga akan terus juga menyertai di dalam masa-masa pandemi ini. Bu Hana ada di rumah menjaga kesehatan yang dengan baik. Itulah satu tanggung jawab besar yang Tuhan berikan bagi Bu Hana, bukan hanya sekedar hidup yang diberikan, tapi juga menjaga kesehatan dengan baik selama ada di rumah. Biarlah Bu Hana boleh mendapatkan tubuh yang sehat, yang besar, bukan sekedar olahraga saja, tapi juga ada firman yang terus ada di dalam dirinya. Tuhan berkati Tuhan di dalam segala kerinduan Bu Hana dan juga kami semua, untuk kami boleh bersama-sama kembali datang ke rumah Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan. Ya, Tuhan juga akan menyatakan di dalam waktu Tuhan. Kami serahkan untuk anak-anak dan menantunya, untuk Pak Victor yang ada di Australia, dan juga untuk Andi, Melissa, dan juga cucu mereka Gerard dan Lionel. Biar Tuhan memberkati mereka. Dan juga kami mengingat juga untuk Tata, kiranya Tuhan juga akan terus memberkati Tata di dalam segala hal yang ada. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk Pak Haji dan Bu Rini, biarlah mereka juga semakin diberkati Tuhan dari waktu ke waktu. Kalau dengan pekerjaan mereka berpisah, tapi kami percaya di dalam waktu-waktu yang ada, Pak Haji dan Bu Rini boleh menjalin intensitas komunikasi yang baik dengan kasih yang terus senantiasa meningkat dari waktu ke waktu. Jagai dan berkati mereka semua, dan juga untuk 3 anak mereka, untuk Senja, untuk Karin dan Adin. Tuhan juga memberkati dalam pekerjaan dan studi mereka ya Tuhan. Saya menyerahkan juga untuk Bu Sumaryati, kiranya Tuhan memberkati dan melawat Bu Sumaryati ada di dalam keadaan yang sehat dan baik dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah hari-hari yang senantiasa dijalani adalah hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera yang dijalani oleh Bu Sumaryati. Kami ingat juga untuk anak-anak mereka dan juga untuk khususnya untuk Pak Wirid yang sampai hari ini masih juga ada di Jakarta. Tuhan juga akan memberkati keluarga dari Pak Wirid dan semua anak-anak daripada Bu Sumaryati. Semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga baik. Mereka juga untuk Pak Indah, bersyukur kami boleh mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan, yang sungguh melayani Tuhan di dalam setiap waktu yang ada di dalam dirinya. Dia akan menyerahkan juga istri dan 4 anaknya yang juga akan rencana pindah. Kiranya Tuhan juga akan memberkati dari rencana mereka pindah dan juga proses mereka pindah dan sampai dengan mereka pindah. Biarlah Tuhan yang hadir beserta dan juga senantiasa melindungi, memberkati dari setiap yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan. Juga untuk kedua anaknya akan studi teologi, Tuhan kiranya menolong kedua anak daripada Pak Indah ini. Mereka boleh studi dengan baik, menjalani panggilan Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Yang Engkau menyatakan melalui studi yang akan dilakukan oleh mereka.
Kami akan juga untuk Pak Thomas, kiranya Tuhan memberkati dalam segala keadaan saat ini ya Tuhan. Kiranya Pak Thomas boleh dipenuhi dengan hari-hari yang penuh kegirangan, damai sejahtera yang daripada Tuhan yang menyertai, sehingga hari-hari yang dijalani bukan berjalan monoton begitu saja, tetapi ada Tuhan yang senantiasa menopang dan juga memimpin Pak Thomas di dalam hidupnya. Kami akan juga untuk Christian, yang bersyukur Christian dalam keadaan yang baik dan boleh bekerja dengan baik. Ya Tuhan juga memberkati dalam segala pekerjaan yang dilakukan dan juga untuk rencana pernikahannya. Ya Tuhan juga akan memberkati dari setiap hal yang dipikirkannya, direncanakannya, Tuhan mewujud nyatakan di dalam setiap hal yang ada dalam diri Christian. Kami mengingat juga untuk Bu Sapini yang sampai hari ini masih dalam masa pemulihan. Ya Tuhan juga akan memberkati Bu Sapini. Kami menyerahkan juga untuk Bu Ana, kami bersyukur Bu Ana juga ada dalam kondisi yang lebih baik daripada minggu yang lalu. Kami boleh mendengar untuk kesehatan yang semakin baik. Biarlah kami juga terus berdoa dan mendukung Bu Ana ada di dalam kondisi yang lebih baik lagi setelah waktu ini ya Tuhan. Tuhan normalkan kondisi khususnya untuk gula yang ada dalam dirinya boleh ada dalam kondisi yang baik dan terkendali. Kami menyerahkan untuk anak-anak dan menantunya, untuk Dr. Monik dan juga Pak Rudi, dan juga dua cucunya untuk Timo dan Matthew. Tuhan memberkati mereka semua. Dari pekerjaan yang sudah mulai berjalan oleh Dr. Monik, Tuhan memberkati. Bukakan pintu berkat yang daripada Tuhan, dan Tuhan yang mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Juga untuk Timo dan Matthew yang studi, Tuhan memberkati mereka semua. Demikian juga untuk Joyce dan juga Jonathan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, apapun yang dikerjakan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Dan juga kerinduan tentang pelayanan mereka ke depan, pekerjaan mereka ke depan, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam setiap doa yang mereka naikkan. Dan juga kerinduan mereka untuk boleh memiliki momongan yang Tuhan juga mendengar seru doa mereka ya Tuhan. Tuhan berkati Joyce dan Yonatan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah firman Tuhan. Dan biarlah terus berseru pada Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan keluar terbaik dari setiap pergumulan mereka. Kami menyerahkan juga untuk Pak Theo dan Bu Yaya. Kami bersyukur untuk segala pelayanan yang sungguh mereka lakukan di dalam gereja-Mu di GKMI Pengharapan. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah dalam segala yang mereka lakukan. Khususnya untuk Pak Theo dalam segala pekerjaan yang dilakukan saat ini. Kami bersyukur Pak Theo boleh mendapat kepercayaan dari banyak pemilik perusahaan untuk boleh melakukan pekerjaan Pak Theo dengan baik. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu, dengan kepandaian-Mu, dengan segala yang ada dalam diri Pak Theo dan juga tim yang ada melalui Eklat Consulting boleh memberkati bagi banyak perusahaan, dan Pak Theo juga diberkati dari pekerjaan ini. Dan mereka juga untuk Henok dalam studinya, dan juga untuk Jason yang ada di Belgia, yang Tuhan juga akan memberkati studi Jason. Meskipun jauh dari Jakarta, tapi kami percaya Tuhan mampu menjaga, melindungi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati ya Tuhan Jason, senantiasa dalam keadaan sehat dan baik. Juga untuk Pak Alep, kami bersyukur Pak Alep juga ada dalam keadaan yang sehat dan baik. Tuhan memberkati Pak Alep dengan kesehatan yang prima. Semakin hari, semakin bertumbuh, semakin segar dan baik. Karena ada Tuhan yang ada di dalamnya. Kami akan juga untuk anak-anaknya, keluarga Bu Vivi, yang saat ini juga Bu Vivi dalam masa pemulihan, pasca terkilir kakinya, Tuhan memberkati. Kami bersyukur karena Bu Vivi mendapatkan pemulihan yang cepat. Biarlah juga Tuhan bukan hanya memulihkan cepat, tapi kembalikan kaki Bu Vivi dengan kondisi yang seperti semula, yang baik, dan kaki yang kuat untuk menopang segala langkah dan juga tubuhnya. Berkati pemulihannya. Juga untuk keluarga Adi, yang Tuhan memberkati dalam segala yang dilakukannya saat ini. Tuhan mengerti, Tuhan menopang, dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Ripka dan juga Santoso dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan.
Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan. Bila setiap langkah yang dilakukan mereka adalah langkah Tuhan, langkah yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami juga berdoa bersama-sama khususnya untuk Pak Bunyong, Pak Budi Lelono yang kami mendengar dia sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir, jamahan Tuhan ada bagi Pak Budi Lelono, Pak Bunyong, kakak daripada Bu Nana. Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu di atas segala dokter, itulah yang kami naikkan pada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya apapun sakit penyakit kami, ketika Tuhan hadir dan Tuhan mau menjamah, maka akan terjadilah kesembuhan itu. Biarlah kami berharap pada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan, penguasa, pemilik, dan juga yang menyembuhkan bagi kami semua. Kami juga untuk hamba-Mu dan keluarga, untuk saya, untuk Bu Rita, untuk Ibel dan PP, biarlah kami juga senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu dukungan daripada jemaat yang senantiasa mendoakan hamba-Mu. Ya, Tuhan juga akan berkati jemaat-jemaat yang senantiasa mendukung kami dalam doa. Ya, Tuhan juga akan melimpah-limpahkan berkat bagi jemaat-jemaat-Mu di kami pengharapan. Kami boleh melayani dengan baik, dengan hati yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami serius memikirkan tentang gereja dan pengembalaan di kami pengharapan. Kami mengingat juga untuk jemaat-jemaat di kami pengharapan. Tuhan yang hadir, Tuhan beserta bagi jemaat di kami pengharapan. Apapun yang dikerjakan oleh mereka, dilakukan oleh mereka, diberkati oleh Tuhan. Biarlah seluruh jemaat di kami pengharapan Tuhan luputkan daripada COVID-19 ini, Tuhan. Kami boleh ada dalam keadaan sehat dan yang baik, dan kami percaya ini karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Janganlah kami dibuat ceroboh dan lengah dengan kondisi yang terbuka, kami boleh melakukan segala aktivitas. Tapi kami dengan hikmat Tuhan, kami tetap menjaga diri kami sehat dan baik, dan kami diberkati oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat yang baik, sekaligus kami juga memberkati orang dengan keadaan kami yang sehat dan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan dan bersyukur untuk doa pagi di saat ini. Kiranya Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan dari semua yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,